Kita kembali pada mata kuliah pengolahan sinyal digital dan kita akan melanjutkan materi tentang perancangan filter Infinite Impulse Response atau filter IIR. Sebelumnya kita sudah membahas tiga metode yang bisa digunakan untuk melakukan pemetaan perancangan filter IIR dengan mengkonversi filter analog menjadi filter digital. Dan ini adalah beberapa filter analog yang umum digunakan dan bisa dilakukan biasa digunakan untuk filter analog dan ditransformasikan dikonversikan menjadi filter digital. Yang pertama adalah filter Butterwood, yang kedua dan ketiga adalah filter Chebyshev tipe 1 dan tipe 2, dan terakhir yang keempat adalah elliptic ataupun Cowell. Ada beberapa filter analog lagi yang bisa digunakan, tapi kita akan membahas hanya keempat ini saja. Baik, yang pertama adalah filter Butterwood. Tentu sudah pernah dijelaskan pada mata kuliah pengolahan sinyal analog. Lebih jelasnya, di sini kita hanya akan sedikit mereview saja tentang filter Butterwood dan karakteristiknya. Biasanya karakteristik respon frekuensi magnituda kita menggunakan kuadrat magnitudanya. Di sini ada kuadratnya. Bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita mengukur pada omega cutoff-nya atau pada bandwidth minus 3 dB-nya, atau menggunakan batas passband dengan suatu nilai epsilon tertentu. Dengan n di sini adalah order dari filternya. Lalu omega c adalah frekuensi 3 dB atau frekuensi cutoff. Omega p adalah frekuensi ujung passband. Dan 1 plus epsilon kuadrat adalah nilai ujung dari h omega kuadrat. Nah, posisi pole Butterwood adalah seperti ini. Nah, tergantung dari nilai n-nya di sini, maka dia akan secara otomatis setiap pole-nya akan berjarak sama untuk masing-masing. Jadi posisi pole ini sangat dipengaruhi oleh order dari filter tersebut. Oke, ini adalah contohnya. Misalnya untuk n sama dengan 4. Seperti ini. Ada 4 dan 4 pasang, yaitu untuk HS dengan H min S. Oke, besarnya atenuasi pada ujung stop band omega S itu ditentukan oleh persamaan ini, yaitu omega 2 kuadrat. Dan kalau kita ingin menentukan atau memiliki karakteristik tertentu atau spesifikasi tertentu pada ujung stop band atau redaman pada ujung stop band, maka kita bisa menentukan suatu nilai n tertentu yang nilainya akan dipengaruhi oleh redamannya dan atau epsilon, karakteristik epsilon. 1 plus epsilon adalah nilai ujung dari 1 plus epsilon kuadrat adalah nilai ujung dari h omega kuadrat, dan juga rasio dari omega stop band dengan omega cutoff-nya atau omega stop band dengan omega passband-nya. Nah, jadi ini karakteristiknya n, yaitu order, delta 2 yaitu redaman pada stop band, dan rasio omega S per omega P atau omega S per omega C. Yang manapun tidak masalah, tergantung yang dibutuhkan nilainya bagian mana. Nah, respon frekuensi filter Butterwood memiliki karakteristik monoton, yaitu istilahnya maximally flat atau datar. Monoton artinya bahwa dia hanya turun saja, tetap atau turun, jadi tidak pernah naik. Tidak ada ripple atau gelombang di bagian passband ataupun stop band seperti ini, tidak ada. Jadi ini akan tetap ataupun turun seperti ini. Dan kita melihat semakin tinggi order, maka bentuk transisi dari filter Butterwood akan semakin tegap dan juga akan mempengaruhi redaman pada bagian stop band-nya. Semakin tinggi order, maka redaman pada stop band akan semakin tinggi pula. Di sini ini adalah nilai ujung dari cutoff atau frekuensi minus 3 dB-nya.
ditentukan oleh 1/1 plus E kuadrat untuk magnituda respon frekuensi magnituda kuadratnya. Oke, contoh soal. Tentukan orde dan pole LPF Butterwood yang memiliki bandwidth sebesar 500 Hz dan atenuasi 40 dB pada 1000 Hz. Jadi, umumnya yang akan kita bahas di sini adalah tentang low pass filter. Nanti baru kita akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan filter lain selain low pass filter. Baik, pertama di sini frekuensi yang penting adalah 500 Hz. Dalam radian, maka kita perlu kalikan dengan 2pi, sehingga ini menjadi omega cut off-nya itu sama dengan 1000 pi radian, dan atenuasi 40 dB atau minus 40 dB-nya pada omega stop band itu omega S-nya adalah 2000 pi radian. Ini untuk minus 40 dB. Ini adalah frekuensi yang pentingnya. Maka tinggal kita masukkan saja. Sini pertama delta 2-nya yaitu minus 40 dB. Di sini delta 2-nya berarti adalah minus 40 dB. Ini akan sebanding dengan 20 dikali log. Nah, ini adalah delta 2 dalam nilai nominal dibagi dengan di sini adalah biasanya amplituda maksimum. Dalam hal ini amplituda maksimumnya kita anggap sebagai 1. Sehingga nilai delta 2 adalah 0,01. Nah, ini tinggal kita masukkan saja seperti ini dengan di bawahnya adalah 2 log S per log omega S per omega C seperti ini, karena kalau omega S per omega C adalah 2 dan di sini log 10 pangkat 4 min 1. Berarti kita dapatkan nilai 6,64. Maka kita pilih N yang lebih tinggi, yaitu adalah 7. Karena supaya memenuhi atenuasi pada daerah stop band-nya lebih tinggi dari lebih besar dari atenuasinya lebih besar dari 40 dB. Posisi polnya ini hanya perlu kita isi bagian sininya, yaitu sebagai omega C, dan di sininya adalah 2 kali N, 14. Maka dia posisinya akan mengikuti dari ordenya sendiri. Sedangkan untuk filter Chebyshev tipe 1, karakteristiknya adalah equiripple pada passband, yang artinya dia terdapat gelombang atau ripple, dan monoton pada stop band, yang artinya pada stop band dia akan datar. Nah, respon magnituda kuadrat diberikan oleh H omega kuadrat ini sama dengan 1 plus epsilon kuadrat Tn kuadrat omega per omega P. Dengan epsilon adalah parameter filter yang berhubungan dengan ripple pada passband, dan Tn adalah polinomial Chebyshev order ke n. Jadi Tn-nya sendiri ada suatu fungsi terhadap x yang nilainya seperti ini, atau menggunakan persamaan rekursif dengan bentuk seperti ini. Baik. Ini ada beberapa sifatnya. Tnx itu kurang dari 1 untuk semua x, Tn1 sama dengan 1 untuk semua n, dan lain sebagainya. Untuk untuk n ganjil, Tn0 akan sama dengan 0, sehingga H0 kuadrat sama dengan 1. Kalau untuk n genap, Tn0-nya sama dengan 1, sehingga nilai awalnya pada H0 kuadratnya itu akan bernilai 1 dibagi 1 plus epsilon kuadrat. Nah, pada ujung frekuensi omega sama dengan omega P, Tn1 sama dengan 1. Sehingga ini adalah 1 min delta 1 sama dengan 1 per akar 1 plus epsilon kuadrat. Ini pada ujung passband-nya. Atau epsilon kuadrat sama dengan 1 per 1 min delta 1 min 1. Jadi
karakteristik filter ini atau epsilon ini sangat dipengaruhi oleh redaman pada bagian passband. Salah satu ini adalah ripple pada passband. Nah, ini bentuknya. Jadi ini adalah ripple dari passband, besarnya adalah delta 1. Biasanya kita menginginkan bahwa ripple-nya misalnya hanya 1 dB atau tidak boleh lebih dari 1 dB atau mungkin 2 dB dan lain sebagainya. Nah, jadi nilai awalnya ini dari polinomial Chebyshev-nya bahwa kalau n ganjil maka nilai awalnya adalah 1, dan kalau n genap nilai awalnya adalah 1 per 1 plus e kuadrat, itu udah kuadratnya. Nah, ini yang disebut dengan equiripple, bahwa dia adalah ripple atau bergelombang namun peak-nya itu selalu sama tingginya. Dan bagian bawahnya atau bagian stop band dia monoton. Jadi tidak ada gelombang ataupun tidak ada ripple. Baik. Ini untuk pole-nya, letak pole-nya, jadi dia bukan berada pada lingkaran tapi berada pada garis elips. Kalau kita ingin tahu posisinya, maka kita harus menentukan dulu berapa betanya. Betanya ditentukan oleh nilai epsilon dengan order. Dan setelah dapat beta, maka kita bisa mencari R1 dengan R2. R1 dengan R2 ini adalah jari-jari elips. Karena elips memiliki jari-jari yang lebih besar dan jari-jari yang lebih kecil, R1 ini adalah jari-jari yang paling panjang atau paling besar, dan R2 adalah jari-jari yang paling pendek. Nah, kemudian ini sudutnya. Sudut dari titik pusat, dan kita masukkan posisi koordinatnya xk, y, k seperti ini. Nah, ini jadi kira-kira dia pole-nya berada pada elips seperti ini. Nah, karakter filter Chebyshev ini juga sama, dia dipengaruhi oleh nilai m, ordernya, dan ordernya itu dipengaruhi oleh karakteristiknya epsilon, delta 2, dan rasio antara omega S dengan omega P. Ini. Contoh, tentukan order dan posisi pole filter Chebyshev tipe 1 yang memiliki ripple 1 dB pada passband. Jadi ini adalah delta 1-nya. Delta 1 sama dengan 1 dB. Frekuensi cut off omega P sama dengan 1000 pi. Nah, berarti omega P-nya sudah dalam radian. Dan frekuensi stop band yaitu omega S. Ini adalah 2000 pi. Dan redaman 40 dB atau minus 40 dB pada omega S. Atau lebih. Oke, mari kita lihat. Pertama, untuk menentukan order filter, maka kita butuhkan epsilon dan delta 2. Namanya epsilon dihitung dengan 10 log 1 plus epsilon kuadrat sama dengan 1 dB di sini. Nah, yang harus diperhatikan adalah kenapa di sini menggunakan 10 log bukan 20 log. Karena nilai 1 plus epsilon kuadrat itu adalah kalau kita melihat dalam respon frekuensi magnituda kuadrat. Sehingga kalau dalam respon frekuensi biasanya atau hubungan antara atenuasi atau ripple pada passband dengan epsilon ini sebenarnya adalah akar di akar log akar 1 plus epsilon kuadrat. Nah, karena akar atau pangkat setengah pada log, maka kita bisa turunkan ke sini, akarnya hilang, dikalikan setengah menjadi 10 log 1 plus epsilon kuadrat. Di sini kita dapatkan epsilon akan sama dengan 0,5088. Dan untuk atenuasinya itu menggunakan 20 log, delta 2 sama dengan minus 40 dB, nilainya adalah sama dengan 0,01. Jadi kalau kalian perhatikan contoh soal ini sebenarnya adalah contoh soal yang sama dengan pada contoh soal Butterworth sebelumnya. Nah, kita dapatkan di sini n-nya adalah 4. Sehingga filter Chebyshev tipe 1 yang memiliki 4 pole akan memenuhi spesifikasi. Redamannya lebih tinggi dari minus 40 dB. Lebih tinggi atau sama dengan minus 40 dB pada omega stop band-nya. Dan pada ripple itu hanya terdistorsi sebesar 1 dB. Oke.
Ini untuk menentukan posisi pole, pertama tentukan betanya terlebih dahulu, kemudian R1 dan R2 sebagai jari-jari mayor dan minor dari elips, kemudian sudutnya, baru kita bisa menentukan posisinya. Seperti ini. Ini yang kita ingat kembali tadi pada contoh Butterwood, dengan spesifikasi yang sama, maka Butterwood membutuhkan 7 pole. Sedangkan Chebyshev tipe 1 hanya perlu 4 pole. Artinya di sini Chebyshev tipe 1 lebih sederhana rangkaiannya dibandingkan Butterwood untuk memenuhi spesifikasi yang sama. Oke. Filter Chebyshev tipe 2 ini kebalikannya dari tipe 1. Karakteristiknya yaitu monoton pada passband dan equiripple pada stopband. Zero pada filter ini terletak pada sumbu imajiner pada bidang S. Bentuknya seperti ini dan dia masih dipengaruhi variabelnya yaitu dengan polinomial Chebyshev. Ini adalah lokasi zero-nya. Jadi dia memiliki zero dan ini bentuknya. Jadi dia di sini tidak ada ripple di bagian passband tapi dia monoton dan di sini baru ada ripple di bagian stopbandnya. Equiripple. Ini adalah stopbandnya, ini adalah bagian batas passbandnya. Oke. Dan di sini delta 2-nya tentu adalah pada bagian yang ini. Nah, ini adalah redaman pada daerah stopband. Oke. Nah, ini adalah letak pole-nya. Dengan XK YK ini sama juga dengan tipe 1, jadi kita bisa menghitung ya, ini memang agak sedikit berbeda dalam perhitungan posisinya, namun X, Y nya atau kita melihat posisinya rumusnya ini masih sama. Nah, betanya ini kalau yang sebelumnya berhubungan dengan epsilon, maka ini berhubungan dengan delta 2, yaitu ripple pada stopband. Nah, N-nya itu sama besar dengan sama rumusnya dengan yang tipe 1. Sedangkan untuk filter elliptik ini memiliki karakteristik equiripple pada passband dan juga stopband. Memiliki pole dan zero dengan frekuensi magnituda kuadrat yang dipengaruhi oleh fungsi elliptik Jacobian. Nah, ini memang untuk perhitungannya agak sedikit lebih rumit dibandingkan Butterwood ataupun Chebyshev. Namun, keunggulan filter ini adalah untuk orde yang sama, filter elliptik memiliki transisi bandwidth yang paling kecil. Nah, ini adalah keuntungan dari filter elliptik atau Cauer. Nah, ini gambarannya. Ini pun, jadi karakteristiknya ini mirip Chebyshev tipe 1, bahwa nilai awalnya itu berbeda, tergantung apakah dia N genap ataupun N ganjil. Dan bandwidth transisinya ini sangat lebih sempit daripada Chebyshev ataupun Butterwood, dan redamannya di sini memang lebih besar. Nah, sebelumnya kita hanya membalas tentang low pass filter. Untuk mengubah, jadi umumnya yang kita lakukan adalah memang merancang low pass filter terlebih dahulu, baru kemudian kita transformasikan frekuensinya menjadi filter lain yang diinginkan. Untuk merancang filter IIR, high pass, band pass, dan band stop, ini dapat dilakukan dengan mengkonversi, sebut saja blueprint dari LPF, dan kita lakukan transformasi frekuensi. Nah, transformasi frekuensi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita lakukan transformasi frekuensi di domain analog, atau kita lakukan transformasi di domain digital. Maksud dalam domain analog adalah kita rancang dulu LPF-nya di domain analog, lalu kita ubah LPF ini menjadi misal bandpass analog, baru bandpass analog kita ubah menjadi bandpass digital. Atau kita konversi dulu LPF analog menjadi LPF digital, kemudian LPF digital kita transformasikan menjadi BPF digital. Nah, tergantung dari caranya, maka ini adalah transformasi domain analog ini adalah transformasi domain analog dari low pass ke filter lainnya, atau bisa juga dari low pass ke low pass untuk menggeser frekuensi resonansinya.
Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pada transformasi low pass ke band pass ataupun band stop, transformasi ini tidaklah linear karena dia mengandung S kuadrat di sini. Sehingga dapat menyebabkan distorsi respon frekuensi dari LPF. Sekali lagi, distorsi frekuensi ini sifatnya hanya minor, hanya mempengaruhi skala frekuensinya, bukan masalah yang fatal. Dan amplitudanya ini tidak berubah. Artinya, kalau kita punya ripple pada amplituda LPF, maka misalnya pada passband ya, maka kita transformasikan pada band pass, dia akan memiliki ripple pula, jadi tidak akan berubah karakteristik tersebut. Nah, ini contoh kita akan mentransformasikan filter satu pole Butterworth dengan fungsi sistem AS sama dengan omega P per S plus omega P menjadi filter band pass dengan batas frekuensi atas dan bawah, sebut saja omega U dan omega L, omega up dan omega low. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mensubstitusi atau memetakan S ini dengan yang tadi ada di tabel sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau ke band pass berarti S sama ditransformasikan atau disubstitusikan menjadi omega P, S kuadrat, dan sebagainya. Nah, setelah ini kita sedikit utak-atik. Bentuknya menjadi seperti ini. Tentu kalau kita punya nilai omega U dan omega L tertentu, maka nilai ini lebih sederhana. Di sini S-nya, zero-nya adalah S sama dengan 0, dan pole-nya kita bisa menggunakan fungsi kuadrat. Seperti ini. Berikutnya ini adalah transformasi frekuensi pada domain digital. Low pass ingin menjadi high pass, band pass, ataupun band stop, tergantung yang diinginkan atau kebutuhannya seperti apa. Di sini memang akan sedikit lebih ribet perhitungannya dibandingkan kita melakukan transformasi pada domain analog. Nah, contoh, konversikan filter satu pole Butterworth dengan fungsi sistem HZ 0,245 1 plus Z pangkat min 1 dibagi 1 min 0,509 Z pangkat min 1 menjadi filter band pass. Jadi kita tadinya LPF menjadi band pass dengan frekuensi cut off atas dan bawah, sebut saja omega U dan omega L. Filter low pass memiliki bandwidth 3 dB, omega P di 0,2 pi. Ini contoh soal pada slide sebelumnya, yaitu pada transformasi bilinear. Pada transformasi bilinear, contohnya adalah dari filter analog mengubah menjadi filter digital dan kita dapatkan bentuk ini. Nah, sekarang LPF digital tersebut ingin kita ubah menjadi band pass filter dengan nilai omega U dan omega L tertentu, dan filter low pass-nya tadi bandwidth 3 dB-nya pada 0,2 pi. Oke, kita lihat. Nama transformasi yang diinginkan sesuai tabel adalah dari menjadi band pass adalah bentuk seperti ini dengan nilai K, alfa, A1 dan A2 ini sebenarnya dipengaruhi oleh batas atas dan batas bawah frekuensi cutoff-nya. Nah, karena omega U dan omega L-nya ini tidak ditentukan, maka ini akan sedikit panjang nilainya, bentuknya seperti ini. Di sini terlihat jelas bahwa 0 berada pada Z sama dengan plus minus 1. Dan pasangan pole bergantung pada omega U dan omega L-nya. Misal kita pilih omega U sama dengan 3 pi per 5 dan omega L sama dengan 2 pi per 5. Karena omega P-nya itu adalah 0,2 pi, maka kita dapatkan K-nya adalah 1, A2 sama dengan 0, dan A1 sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana seperti ini. Di sini kita lihat pole-nya, zero-nya plus minus 1 sama, dan pole-nya ini menjadi plus minus J 0,713. Dan kita lihat bahwa kalau omega-nya adalah pi per 2, di sini E pangkat min J2 omega, maka di sini menjadi 2 kali 0,245 dibagi 1 min 0,509, yaitu nilainya adalah sama dengan 1. Lihat
pi per 2. Untuk omega sama dengan pi per 2 ini akan menghasilkan nilai 1, yaitu merupakan resonansinya. Maka di sini terlihat jelas didapatkan nilai yang diinginkan. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan kembali adalah bahwa di slide sebelumnya, metode impulse invariance dan juga metode pemetaan atau pendekatan derivatif tidak cocok digunakan untuk merancang high pass filter dan sebagian besar band pass filter. Karena impulse invariant terdapat aliasing pada frekuensi tinggi dan pendekatan derivatif hanya dipetakan ke frekuensi yang rendah saja. Nah, maka untuk mengakalinya kita bisa melakukan konversi LPF analog ke digital terlebih dahulu, kemudian melakukan transformasi frekuensi. Jadi misalnya kita menggunakan entah Butterworth, Chebyshev tipe 1, tipe 2, ataupun eliptik untuk merancang LPF. LPF tersebut bisa kita konversikan dari LPF analog ke digital dengan impuls invariant atau pendekatan derivatif. Baru kita bisa ubah LPF digital tersebut menjadi band pass, high pass, band stop, ataupun lain sebagainya di domain digital. Kalau kita memaksa mau menggunakan impuls invariant ataupun pendekatan derivatif. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan transformasi frekuensinya di domain analog, maka kita perlu melakukan pemetaannya dengan transformasi bilinear. Itu yang harus diperhatikan supaya kita bisa mengkonversi, mendapatkan atau merancang filter digital dari filter analog. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.